Shalom, selamat sore semua. Kembali lagi dengan saya Bung Eye di sini bersama dengan Pak Cedoto. Apa kabar Pak Cedoto? Puji Tuhan, baik, sehat, selamat. Luar biasa. Baik, kita akan bahas satu topik penting tentang doa yang benar menurut ajaran Kristus. Kita semua pasti tahu doa yang benar menurut ajaran Kristus itu apa? Tentu saja doa Bapa kami. Jadi di sini saya bersama dengan Pak Cedoto akan menggali lebih dalam apa itu doa Bapa kami dengan 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana seharusnya kita berdoa menurut ajaran Yesus. Pertanyaan kedua, mengapa doa Bapa kami disebut doa yang sempurna? Dan pertanyaan ketiga, apa makna doa Bapa kami dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana Pak Cedoto, siap? Siap. Pokoknya ini tahu ini siap, ini sampai siap bagaimana, tapi saya tetap siap. Oke, baik. Tuhan bilang siap tidak siap, kalau engkau kuutus, engkau harus pergi dan melaksanakan apa yang aku ajarkan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana seharusnya kita berdoa menurut ajaran Yesus? Coba ulang. Bagaimana seharusnya kita berdoa menurut ajaran Yesus? Seharusnya kita berdoa menurut ajaran Yesus Kristus, yaitu sudah disampaikan dalam kitab Matius, yaitu doa Bapa kami. Yaitu seharusnya yang harus kita lakukan. Cuma itu aja pertanyaan pertama. Oke, baik. Jadi menurut Pak Cedoto, bagaimana seharusnya kita berdoa menurut ajaran Yesus Kristus, yaitu kita melakukan segala ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contohnya Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Berarti kita harus berdoa sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan. Oke, mungkin pertanyaan kedua akan sangat menarik karena kita akan bahas lebih dalam. Baik, kita akan masuk ke poin kedua. Mengapa doa Bapa kami disebut doa yang sempurna? Mengapa doa Bapa kami disebut doa yang sempurna? Yes. Menurut saya, doa Bapa kami disebut doa yang sempurna karena pasti ada poin-poin yang sangat penting sekali tertera dalam doa Bapa kami. Makanya doa itu disebut doa yang sempurna. Jadi saya pikir kita orang Kristen pasti tahu apa poin-poin penting. Tapi kalau kita tidak tahu, berarti kita kurang menyelami firman Allah sendiri, firman Tuhan sendiri. Poin-poin penting dalam doa Bapa kami, poin yang pertama adalah penyembahan, poin yang kedua adalah undangan, poin yang ketiga adalah pemberkatan, poin yang keempat ada pengampunan, poin yang kelima perlindungan, dan poin yang keenam adalah pujian. Itu poin-poin pentingnya. Wow, ternyata di dalam doa Bapa kami luar biasa sekali karena mengandung poin-poin penting. Jadi buat teman-teman ada 6 poin penting ya, dalam doa 6 poin penting. Jadi kalau misalkan teman-teman yang membaca firman Tuhan kemudian menggalinya, pasti akan mendapatkan kenapa doa Bapa kami itu dikatakan doa yang sempurna, karena mengandung 6 poin penting ini. Luar biasa sekali. Mungkin Pak Cedoto bisa menjelaskan mengenai ke-6 poin ini, kenapa disebut penting? Oke, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan 6 poin penting dalam doa Bapa kami. Mengapa doa Bapa kami dikatakan sempurna? Karena doa yang sempurna itu pasti memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi. Yes. Makanya dikatakan sempurna. Kalau yang tidak dikatakan sempurna itu doa yang biasa kita lakukan hari lepas hari, doa-doa biasa yang sering kita doakan itu tidak sempurna. Tapi doa yang sudah diajarkan Tuhan itu doa yang sangat sempurna sekali. Jadi poin pertama dalam doa Bapa kami yang patut atau perlu sekali teman-teman Kristiani tahu, poin pertama dalam doa Bapa kami adalah tentang penyembahan. Di mana kita memasuki hadirat Tuhan, kita harus menyembah kekudusan Tuhan, menghargai kekudusan Tuhan, bahwa Tuhanlah pencipta alam semesta, bahkan menciptakan kehidupan kita. Jadi doanya adalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita bisa melakukan doa ini dalam bentuk tindakan seperti begini. Kita juga bisa melakukan doa ini dalam bentuk perkataan seperti Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Atau menyembah dalam bentuk pujian. Iya, dalam bentuk pujian juga bisa, seperti lagu-lagu penyembahan. Yes. Nah, gitu. Terus poin yang kedua adalah undangan. Nah, ini penting sekali undangan, karena waktu pernikahan di Kanaan atau Galilea, itu acara pernikahan itu mereka mengundang Yesus Kristus dan murid-murid. Makanya pas kehabisan anggur, karena undangan mereka telah mengundang Tuhan, akhirnya Tuhan bisa merubah air itu menjadi anggur. Ya, jadi Tuhan bisa mengubah kesusahan kita menjadi berkat saat kita telah mendoakannya di pagi hari sebelum kita berangkat beraktivitas.
Jadi Tuhan hadir nanti dalam setiap aktivitas kita dari pagi sampai sore. Kalau kita berdoa sesuai dengan yang diajarkan Tuhan, Tuhan pasti menyertai perjalanan kita sehari full itu ya. Terus poin yang ketiga adalah tentang pemberkatan atau tentang kita meminta berkat. Jadi makanya kenapa air itu dirubah menjadi anggur, karena ada undangan dari Tuhan. Yes. Terus waktu saat kita susah berkat, karena kita sudah undang Tuhan, sekarang minta saja berkatnya. Tuhan, ini yang kami butuhkan. Makanya di doa Bapa kami ada, berikanlah kepada kami rezeki yang secukupnya di hari ini. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah pengampunan. Jadi penting sekali pengampunan, karena selama kita berjalan dalam seharian full itu kita nggak tahu kita bersalah sama teman-teman kita atau tidak. Makanya bersalahnya dalam pikiran bisa, dalam perbuatan, tingkah laku, dan perkataan juga bisa. Jadi kita harus minta pengampunan daripada Tuhan. Iya, penting sekali kita minta pengampunan. Karena Tuhan tuh maha tahu, jangan sampai kita berdoa, kita menyepelekan hal pengampunan. Yes. Padahal pengampunan itu sangat penting. Kita meminta berkat perlindungan, kita mengampuni dulu sesama kita. Iya, betul. Terus poin yang kelima adalah perlindungan. Jadi penting sekali perlindungan, karena kita jalan, kita nggak ada bodyguard. Iya, betul sekali. Kita nggak punya uang banyak untuk sewa pak polisi, pak tentara. Jadi Tuhan itu satu-satunya penolong yang tidak kita bayar, tapi hadir. Makanya penting sekali kita minta perlindungan, karena Tuhan itu gratis. Yaps. Mungkin ujian dan cobanya saja agak mahal, tapi ya kita sebagai manusia sudah diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewati hal itu. Dan saya yakin kita pasti bisa. Tapi tetaplah meminta perlindungan, karena kita nggak tahu di luar sana kita bisa kena apa saja. Iya, Itu ada orang jahat. Ada orang jahat banyak ya. Dan orang jahat itu juga ciptaan Tuhan. Makanya kalau kita berdoa ke Tuhan, Tuhan pasti lindungi kita dengan apa? Merubah pikiran orang jahat itu. Tapi kalau kita lupa Tuhan, orang jahat juga lupa Tuhan. Jadi penting sekali perlindungan. Terus poin yang ke-6 adalah pujian. Jadi setelah kita meminta Tuhan hadir dalam kehidupan kita sudah minta berkat, kita minta pengampunan, kita minta perlindungan. Jangan kita lupa puji Tuhan. Pujilah Tuhan atas kemurahan hatinya, atas kemurahan dan kebaikan. Atas apa yang sudah Tuhan berikan. Atas apa yang sudah Tuhan berikan, karena Tuhan sudah berikan penjagaan, berkat, Perlindungan. pengampunan, perlindungan. Luar biasa sekali. Jadi itu 6 poin penting itu, 6 poin itu sangat penting sekali dalam doa Bapa kami. Kalau kita memahami, tahu tentang apa poin-poin penting dalam doa Bapa kami, jangan kita hanya katakan bahwa doa itu sempurna, tapi sempurnanya karena apa dulu? Yes. Kan sesuatu yang disempurna pasti dia akan melalui berapa tahap, banyak tahap untuk menjadi sempurna. Doa ini sangat sempurna karena sudah diuji oleh Yesus sendiri. Makanya dikatakan sempurna. Dan saya curiganya tuh Yesus Kristus pasti doa di gunung-gunung itu, pasti doa ini, makanya dikatakan sempurna karena sudah ada buktinya. Begitu. Oke, baik. Luar biasa sekali mengenai 6 poin penting dalam doa Bapa kami. Kenapa doa Bapa kami itu dikatakan sempurna? Karena mengandung 6 poin penting ini. Apa saja 6 poin penting yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cedoto sendiri? Poin pertama yaitu menyembah Tuhan. Terus kemudian poin kedua yaitu mengundang. Ketika kita menyembah Tuhan, kita juga harus mengundang Tuhan mengundang Tuhan untuk datang ya. Terus poin ketiga yaitu pemberkatan. Dan poin keempat pengampunan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita harus minta ampun, kita juga harus saling mengampuni, seperti itu. Poin kelima, perlindungan. Tentu saja dalam doa Bapa kami ini sudah ada 6 poin penting sekali, luar biasa. Ada perlindungan. Dan poin keenam, ada pujian. Apa yang sudah kita dapat kepada Tuhan, kita harus menaikkan pujian, kita mengucap syukur. Dan kenapa dikatakan sempurna? Ya karena semuanya sudah ada di dalam sini. Ada penyembahan, ada mengundang Tuhan, terus pemberkatan, pengampunan, perlindungan, dan pujian. Kalau minta kekayaan nggak ada dalam doa Bapa kami. Tentu saja di dalam sini hanya minta berkat saya, karena kalau berkat itu sudah pasti bentuknya mungkin kekayaannya. Tapi ya begitulah. Berkat itu menurut saya bukan kekayaannya, karena di dalam doa Bapa kami dikatakan berkat yang secukupnya, bukan berkat kekayaan. Bukan berkat yang berlebihan. Jadi begitu teman-teman, kenapa doa Bapa kami ini dikatakan doa yang sempurna? Karena mengandung 6 poin yang sangat penting. Artinya dari 6 poin ini sudah diuji oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena doa yang sempurna, doa yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Dan jadi apapun yang tidak diuji tidak layak dipakai. Emas itu kalau tidak disaring itu akan jadi pasir, dan pasir itu tidak layak dipakai. Walaupun ada emas, tapi itu pasirnya lebih banyak kan gitu. Jadi doa Bapa kami ini sudah diuji murni, asli.
Makanya bisa diterapkan karena doa Bapa Kami ini memiliki jalan-jalan. Jalan pertama sebelum kita ke Tuhan harus menyembah. Yang kedua kita harus mengundang. Yang ketiga kita harus meminta pengampunan. Yang keempat pemberkatan. Yang kelima perlindungan. Yang keenam pujian karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya dari hari ini. Oke. Baik teman-teman, itu poin kedua dan jawaban yang sudah dijawab oleh Pak Cedoto untuk poin kedua. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke poin ketiga. Poin ketiga. Baik Pak Cedoto, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Apa makna doa Bapa Kami dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna doa Bapa Kami dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya maknanya jelas ya dalam poin-poin itu. Dimana makna yang pertama adalah kita mengundang Tuhan, lalu Tuhan itu hadir. Itu maknanya. Makna daripada undangan. Kita mengundang Tuhan, lalu Tuhan hadir. Makna yang kedua adalah kita meminta berkat, Tuhan memberikan berkat. Yes. Ya, Tuhan memberikan berkat, itu makna dari doa Bapa Kami. Yang keempat pengampunan. Kita meminta pengampunan, Tuhan berikan pengampunan. Itu maknanya doa Bapa Kami. Ya. Makna yang keempat, kita meminta perlindungan, Tuhan berikan perlindungan. Nah, itulah Makna maknanya kelima. doa Bapa Kami. Itu makna kelima ya, perlindungan. Oke, makna keenam. Enggak ada makna keenam. Oh iya, itu. Jadi makna pertama itu undangan, Oke, Tuhan hadir. Makna yang kedua kita minta berkat, Tuhan berikan. Tuhan berikan, ya itu karena makna dari doa Kami. Terus yang ketiga kita meminta pengampunan, Tuhan berikan pengampunan. Ya itu maknanya doa Kami. Yang keempat kita meminta perlindungan, Tuhan berikan perlindungan. Ya itu maknanya doa Kami. Yes. Wow. So teman-teman, kenapa doa Bapa Kami ini dikatakan doa yang sempurna? Karena doa yang sempurna mengandung 6 makna penting atau 6 poin penting yang sudah disebutkan atau sudah dijelaskan oleh Pak Cedoto sendiri. Jadi begini Bang, sesuatu yang dikatakan sempurna, berarti sesuatu itu sudah diuji dan asli kemurniannya. Makanya dikatakan sempurna. Oke, Makanya Yesus bilang bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga. Karena untuk menjadi sempurna seperti Bapa di sorga itu punya tahap dan level yang sangat ribet sekali. Apalagi kalau kita lihat sendiri, unta masuk lubang jarum itu susah sekali. Apalagi orang kaya masuk kerajaan sorga. Jadi kayaknya sampai di situ saja kan? Siap Pak Cedoto, hanya 3 pertanyaan untuk hari ini. Terima kasih buat kamu semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mungkin buat kamu yang ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan, bisa berikan kamu tanggapan atau masukan di kolom komentar. Jadi satu lagi, jangan lupa berdoa doa Bapa Kami karena itu doa yang sempurna karena memiliki poin-poin yang sangat tinggi, di mana kita memulai doa Bapa Kami itu ada penyembahan, yang kedua undangan, yang ketiga pemberkatan, yang keempat pengampunan, yang kelima perlindungan, dan yang terakhir yang keenam adalah pujian. Oke, baik Doto. Sangat penting dalam aktivitas kita apapun itu. Doa Bapa Kami menurut saya itu yang paling terbaik dari yang paling terbaik. Oke Pak Cedoto, berarti kalau misalkan kita tidak doa Bapa Kami tapi kita berdoa seperti biasanya, tapi kita harus menerapkan 6 poin penting ini. Menurut Pak Cedoto Itu sendiri juga bagaimana? boleh. Yang penting poin pertama adalah penyembahan. Yes. Jadi maksud saya di sini adalah meskipun kita tidak berdoa doa Bapa Kami, kita berdoa seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari, namun kita memasukkan 6 poin penting ini sehingga bisa dikatakan sempurna karena ada 6 poin penting ini di dalamnya. Jadi kebiasaan berdoa hari lepas hari itu mau berdoa apa? Bukannya ini yang singkat, padat dan lebih jelas. Yes. Dimana kita tidak ribet, tidak harus mengucapkan segala sesuatu yang bahkan Tuhan juga sudah tahu lalu kita mengucapkan lagi. Yang kita cuma butuhkan kan berkat, perlindungan dan pengampunan. Cuma itu saja dalam kehidupan. Iya, tapi- Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Oke. Yang lebihnya kita sendiri yang tambahkan. Dimana kita karena kurang berkat, kurang ini, ya itu kan ada dalam doa Bapa Kami. Perlindungan kadang kita lupa, itu adalah doa Bapa Kami. Apakah doa itu harus kayak misalkan begini, hari ini kita makan. Kebanyakan orang makan bukannya doa makan saja nih, tapi doa makan, doa perlindungan. Apakah itu doa yang baik dan benar atau? Itulah doa orang munafik. Seperti apa doa orang munafik? Apakah itu dikatakan doa orang munafik? Doa orang munafik adalah ketika ia makan, sebenarnya yang harus didoakan adalah doa makan saja. Oke. Tapi dia menyertakan perlindungan, dia menyertakan apapun, pokoknya segala sesuatu yang sebenarnya tidak harus diterapkan dalam doa makan itu, dia terapkan semua. Itulah doa-doa orang munafik. Padahal dia sudah tahu jalan kebenaran, dia sudah tahu doa yang benar. Jadi doa yang benar itu kalau kita makan, kita berdoa untuk berkat
Kita berdoa mengucap syukur untuk makanan yang kita makan. Iya, kita mengucap syukur. Maksudnya gini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di tempat ini seperti di sorga. Pemberkatan, berkatilah makanan ini saya mau makan. Oke, baik. Dan jangan lupa minta pengampunan. Oke, jadi kalau misalkan kita mau belajar, berarti kita harus berdoa untuk belajar saja, untuk kegiatan atau hal yang kita lakukan saat itu. Iya, kita pokoknya Anda mau ganti sesuatu, Anda hanya ganti di pemberkatan itu. Oke. Di poin ke-4 kalau nggak salah. Yes. Jadi istilahnya kalau saya mau belajar, Bapa kami yang di sorga, Oh, itu di dikuduskanlah poin namamu, pengampunan. datanglah kerajaanmu, di tempat ini seperti di sorga. Berikanlah saya hikmat pengetahuan untuk bisa saya kerjakan pelajaran ini. Maka Tuhan akan menjadikan itu. Tapi jangan lupa pengampunan. Kalau untuk perlindungan sendiri, kecuali Anda melakukan perjalanan jauh atau perjalanan dekat, mintalah perlindungan. Tetapi doanya tetap doa Bapa kami. Oke. Terima kasih Pak Cedoto untuk jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Mungkin untuk sesi berikutnya kami akan Terus saya mau komentar lagi untuk banyak pendeta-pendeta di zaman sekarang kalau mau jelaskan doa Bapa kami harus jelaskan poin-poin pentingnya supaya jemaat yang dengar juga bisa tahu, oh ini poin-poin pentingnya, biar kalau mereka berdoa, kalau bisa penyembahan duluan, kalau bisa undangan kedua, kalau bisa minta pemberkatan ketiga, kalau bisa pengampunan keempat, kalau bisa perlindungan kelima, dan kalau bisa pujian yang terakhir. Yes. Jadi begitu saja. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pak Cedoto.